Ayo pergi, aku ingin tahu apakah keluargamu telah menemukan tambang Jishe. Setelah memulihkan kekuatannya, Chen Ping membawa Binglu dan yang lainnya dan mulai bergegas menuju gunung. Sepanjang jalan, ada batu tiang di mana-mana. Batu tiang yang berserakan di tanah tidak diangkat. Beku lain tidak mengetahui batu tiang, dan batu tiang tidak ada gunanya bagi mereka. Yang lain mencoba yang terbaik untuk mengambil embun es, tetapi ini memperlambat kemajuan mereka. Berhenti mengambilnya. Selama kamu menemukan batu tiang milikku, kamu akan mendapatkan sebanyak yang kamu mau. Chen Ping tidak membiarkan Binglu dan yang lainnya mengambil batu tiang itu terlalu lambat. Saya menemukan batu tiang milik saya, dan saya memiliki batu tiang sebanyak yang saya inginkan. Jangan naik. Tiba-tiba, Chen Ping teringat suara Raja Iblis Ciyun di benaknya. Chen Ping tertegun dan bertanya dengan bingung, mengapa? Aku teringat sesuatu. Seharusnya ada sebuah gua di lereng gunung yang mengarah langsung ke tanah kekacauan. Di negeri kekacauan, sepertinya ada sekte. Raja Iblis Ciyun sepertinya terjebak dalam kenangan menyakitkan dan berkata perlahan. Gua, menuju ke negeri kekacauan. Chen Ping tercengang. Memang benar, separuh dari puncak gunung ini terbungkus dalam tanah kekacauan. Chen Ping dan yang lainnya mendaki gunung dari sisi lain, jadi mereka tidak terpengaruh oleh tanah kekacauan. Tapi bukankah bercanda jika mengatakan bahwa ada sekte di negeri kekacauan? Anda harus tahu bahwa di negeri kekacauan, turbulensi ruang dan waktu sedang berkecamuk, dan tidak ada yang bisa ada. Namun, seseorang tidak bisa sepenuhnya tidak mempercayai apa yang dikatakan Raja Iblis Ciyun. Bagaimanapun, Raja Iblis Ciyun telah berada di sini ribuan tahun yang lalu, dan dialah yang memotong celah besar itu dengan pedangnya. Di mana guanya? Chen Ping ingin bertanya tentang lokasi spesifik gua tersebut. Bagaimana aku tahu? Senang sekali aku bisa mengingat hal-hal ini. Setelah Raja Iblis Ciyun selesai berbicara, dia berhenti berbicara. Saat ini, Chen Ping sedikit bingung. Haruskah kita mencari gua atau melanjutkan ke puncak gunung untuk menemukan tambang batu tiang? Setelah berpikir sejenak, Chen Ping memutuskan untuk mencari gua di tengah gunung. Mungkin tambang batu Naji juga berada di dalam gua di tengah gunung. Kita tidak akan pergi ke puncak gunung lagi. Sekarang mari kita periksa apakah ada gua atau semacamnya. Hal lainnya adalah menjauh dari tempat kekacauan itu dan jangan terjebak di dalamnya. Chen Ping berkata pada Binglu dan yang lainnya. Tuan Chen, apakah Anda tidak pergi ke gua? Jika tambang batu Naji berada di puncak gunung, bukankah lebih murah untuk keluargamu? Binglu bertanya dengan bingung. Tanda seru, bagaimana jika tambang batu Ji berada di lereng gunung? Chen Ping bertanya. Kali ini, Binglu tidak berkata apa-apa lagi. Semua orang mulai mencari apa yang disebut gua di tengah gunung. Pada saat ini, Ouyang Zhenhua dan yang lainnya juga sedang menuju puncak gunung tanpa tujuan. Faktanya, setelah mendengarkan nasihat Chen Ping, Ouyang Zhenhua juga tahu bahwa tidak mungkin ada tempat di mana makhluk abadi jatuh di sini. Tapi saya tidak bisa menyerah begitu saja. Saya datang ke sini selama beberapa hari, menyia-nyiakan tenaga dan sumber daya materi, dan tidak mendapatkan apa-apa. Terlebih lagi, jika puncak gunung ini tiba-tiba muncul, mungkin akan ada petualangan. Ouyang Zhenhua hanya menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia sudah lama putus asa. Jika Anda mencapai puncak gunung dan masih tidak mendapatkan apa-apa, Anda tidak punya pilihan selain pulang ke rumah. Pembohong yang menderita 1000 luka. Ouyang Zhenhua menghina mereka yang menyebarkan rumor. Tuan, lihat tiba-tiba, seorang anggota klan berteriak. Ouyang Zhenhua menoleh dan menemukan bahwa di tengah gunung, lingkaran cahaya muncul satu demi satu. Lingkaran cahaya ini terlihat sangat mirip dengan lingkaran cahaya yang mengelilingi gunung saat pertama kali muncul. Ayo dan lihat, Ouyang Zhenhua sangat gembira dan bergegas bersama anak buahnya. Ketika biksu lain melihat ini, mereka juga bergegas menuju tempat munculnya lingkaran cahaya.
Pada saat ini, Chen Ping dan yang lainnya juga tertarik dengan lingkaran cahaya tersebut dan mempercepat langkah mereka. Coba, sekarang semua orang mengelilingi pintu masuk gua. Tidak ada yang berani masuk. Lagi pula, tidak ada yang berani mencoba gua yang tidak dikenal ini. Tunggu sampai Chen Ping dan yang lainnya tiba. Saya menemukan bahwa Ouyang Zhenhua dan yang lainnya juga ada di sana, dan semua orang diselimuti oleh lingkaran cahaya itu. Baru kemudian Chen Ping menyadari bahwa lingkaran cahaya itu sebenarnya berasal dari lubang gelap. Melihat pintu masuk gua, jantung Chen Ping berdetak kencang. Dia tidak tahu apakah ini gua yang dibicarakan oleh Raja Iblis Ciyun. Tahukah Anda, orang pertama yang masuk akan menanggung semua risikonya. Orang-orang ini semua ada di sini demi harta karun, dan tidak ada yang mau menjadi orang pertama yang mengambil risiko dan menjadi pemimpin. Senior, apakah itu gua yang kamu bicarakan? Apakah ada bahaya di dalamnya? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Sekarang Chen Ping tidak berani masuk dengan gegabah. Bagaimana aku tahu? Mereka bilang aku hanya ingat sedikit dan tidak bisa mengingat sisanya. Raja Iblis Ciyun menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu tidak dapat mengingatnya, aku akan mengambil risiko dan masuk. Jika aku menghadapi bahaya, aku akan mati dan kamu akan selesai. Kata Chen Ping. Setelah mendengar ini, Raja Iblis Ciyun buru-buru berkata, jangan khawatir, aku sedang memikirkannya dengan hati-hati, mungkin aku bisa mengingatnya lagi. Raja Iblis Ciyun mengerutkan kening dan berpikir keras. Terlihat dia bekerja sangat keras. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Ciyun menghela nafas lega dan berkata, tidak ada bahaya di dalam gua, tapi saya tidak tahu apakah akan ada bahaya jika memasuki Sekte Suci Janji. Sekte Suci Wuji, apakah maksudmu memang ada sekte di negeri kekacauan yang disebut Sekte Suci Wuji? Chen Ping bertanya dengan cepat. Ya, Sekte Suci Janji dapat dianggap sebagai sekte utama di surga. Saya tidak tahu bagaimana bisa sampai ke tanah surga dan dunia manusia yang kacau ini. Mungkin dunia surga dan umat manusia diciptakan oleh janji. Sekte suci, kata Raja Iblis Ciyun perlahan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia takjub. Betapa besar dan dahsyatnya sebuah sekte yang dapat menciptakan dunia seperti surga dan alam manusia. Tahukah Anda? Sungguh mengesankan bagi seorang biksu untuk menciptakan dunia rahasia. Ini menciptakan dunia. Chen Ping sekarang sangat merindukan Sekte Suci Wuji. Mengikuti kata-kata Raja Iblis Ciyun, Chen Ping berjalan menuju gua. Tuan Chen, Binglu dan yang lainnya terkejut dan buru-buru melangkah maju untuk menahan Chen Ping. Karena ada lingkaran cahaya yang keluar dari gua ini, membuktikan bahwa ini bukanlah gua biasa. Tanda seru, mungkin ada banyak bahaya di dalamnya. Akan sangat berbahaya jika berjalan membabi buta seperti ini. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Ikuti saja aku dan jaga jarak tertentu. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, dia tahu bahwa Raja Iblis Ciyun tidak akan berbohong padanya. Melihat ini, Binglu hanya bisa melepaskan Chen Ping dan mengangguk. Kemudian Chen Ping berjalan langsung ke dalam gua, dan Binglu serta yang lainnya mengikuti setelah beberapa saat. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Anggota klan itu bertanya pada Ouyang Zhenhua. Ouyang Zhenhua berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, ikuti kami dan lihat apa yang ada di dalam gua ini. Saat Ouyang Zhenhua dan yang lainnya masuk, para biksu lainnya tidak lagi ragu-ragu dan semuanya mengikuti. Di dalam gua gelap gulita, tetapi Chen Ping menyalakan api di telapak tangannya, menerangi area sekitarnya. Chen Ping sendiri tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan. Memang tidak ada bahaya, namun saat kami semakin dalam, ada secercah cahaya di dalam gua. Sepertinya tidak jauh di depan, pasti ada jalan keluar. Chen Ping mempercepat langkahnya, dan ketika dia benar-benar berjalan ke pintu keluar gua, seluruh tubuhnya langsung terkejut. Yang saya lihat hanyalah tanah luas di depan saya, dengan banyak bangunan berdiri di sana.
Namun banyak di antaranya yang roboh dan kondisinya bobrok. Di depannya terdapat gerbang gunung yang sudah runtuh menjadi dua, hanya tinggal beberapa pilar batu putih yang berdiri. Melihat skala ini, pasti bisa disebut sekte besar, tapi sekarang terlihat seperti sekte bobrok. Di udara, ada lingkaran cahaya yang melayang, dan lingkaran cahaya ini menyelimuti seluruh sekte. Di luar halo, terjadi turbulensi di negeri kekacauan, dan retakan dalam ruang dan waktu tiba-tiba muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Melihat segala sesuatu di depannya, Chen Ping tahu bahwa sekte suci janji sangat mulia ketika berada di surga, tetapi sekarang telah mengalami kemunduran sehingga seluruh sekte telah menghilang. Seperti kata pepatah, tidak ada yang bertahan selamanya. Bahkan dalam sekte yang mulia, di bawah sungai waktu yang panjang, akan selalu ada momen kemunduran, dan pada saat yang sama, sekte baru akan bangkit kali. Siapa yang tahu? Tidak ada cara untuk menghentikannya. Tanda seru. Tapi bagaimana sekte surgawi sebesar itu bisa dihancurkan? Bagaimana sekte suci janji muncul di dunia surga dan manusia? Apakah dunia surga dan bumi ini diciptakan oleh sekte suci janji? Ini semua tidak diketahui. Chen Ping ingin bertanya kepada Raja Iblis Ciyun, tapi orang ini mungkin masih menderita amnesia dan tidak bisa bangun sama sekali. Mengerti. Sepertinya satu-satunya cara adalah memasukinya dan menjelajah secara perlahan. Jika Chen Ping ingin mengetahui semua pertanyaannya, dia hanya bisa menyelidikinya sendiri. Ada tanah suci sekte besar yang tersembunyi di sini. Binglu dan yang lainnya menyusul, dan ketika mereka melihat sekte suci janji, mereka semua terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Apalagi di luar halo, retakan ruang dan waktu yang kacau membuat hati orang berdebar ketakutan. Saat ini, sekte suci janji seperti dipegang terbalik di bawah penutup kaca transparan. Apa? Di mana tempat ini? Benarkah ada tempat di mana makhluk abadi jatuh di wilayah kutub ini? Lan Yingying menarik napas dan berkata, awalnya ini adalah rumor yang disebarkan oleh Istana Guanghan, tapi sekarang melihat sekte bobrok di depanku, sepertinya rumor ini benar. Ini lebih dari sekedar tempat di mana makhluk abadi jatuh. Chen Ping menghela nafas dengan emosi. Sekte surgawi yang begitu besar memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya, semuanya berada pada tingkat keabadian. Sekarang sekte tersebut telah dihancurkan dan semua muridnya telah jatuh, ini seharusnya menjadi tempat di mana ratusan makhluk abadi telah jatuh. Tuan Chen, tahukah Anda bahwa gua ini mengarah ke sini? Binglu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, Chen Ping tiba-tiba meminta mereka untuk berhenti mendaki gunung dan mencari gua di tengah gunung. Ketika mereka melihat gua itu, mereka masuk tanpa ragu-ragu. Seolah-olah Chen Ping sudah mengetahuinya. Itu benar, Chen Ping mengangguk. Meskipun Binglu dan yang lainnya bertanya-tanya bagaimana Chen Ping bisa tahu, mereka tidak bertanya. Jika Chen Ping memilih untuk tidak memberitahu, maka mereka tidak perlu bertanya lagi. Chen Ping melompat dan melompat keluar gua. Binglu dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Ketika Chen Ping dan yang lainnya mendarat di depan sekte suci janji, mereka menyadari betapa megahnya sekte tersebut. Mereka baru saja melihat ke bawah, dan meskipun mereka bisa melihat besarnya sekte suci janji, dampaknya tidak kuat. Tapi sekarang, mereka berdiri di depan pintu, dan pilar-pilar batu yang menjulang tinggi itu sepertinya menjulang ke langit. Plakat sekte di tanah telah hancur, tetapi 4 karakter sekte suci janji masih terlihat samar-samar. Sekte suci Wuji, sekte macam apa ini? Pernahkah kamu mendengarnya? Binglu berkata dengan rasa ingin tahu. Apakah ada sekte seperti itu di dunia para dewa dan manusia? Lan Yingying juga penuh rasa ingin tahu. Ini bukanlah sekte di surga dan dunia manusia, tetapi sekte di dunia surga. Chen Ping berkata perlahan. Apa? Binglu dan yang lainnya langsung terkejut. Tuan Chen, mengapa sekte surgawi muncul di sini? Jika ini adalah sekte surgawi,
Bukankah orang-orang yang meninggal di sini semuanya abadi? Nafas Lan Yingying menjadi cepat. Awalnya aku mengira ini adalah tempat jatuhnya makhluk abadi, jadi alangkah baiknya jika satu makhluk abadi jatuh. Tetapi jika sekte abadi mati, bukankah akan ada banyak harta karun yang tertinggal di tempat ini? Mungkin, Chen Ping tidak bisa menjelaskannya dengan jelas.